Happy birthday sayang. Makasih papa. Ini buat kamu. Makasih mama. Kamu sekarang siap-siap ya. Kita mau rayain pesta ulang tahun kamu. Wah, asyik. Selamat ulang tahun Tifa. Makasih. Kita main di sana yuk. Ayo. Kamu mau kemana Tifa? Itu mah tempat yang ada pelosotannya. Zoe, kamu tolong dampingi Tifa ya. Baik tuan. Dadah. Dah. Yeay. Nona muda gemes banget. Mah, ada yang bisa aku bantu? Tolong ambil box coklat di gudang boleh? Kira-kira apa ya isinya? Ih, ada mainan lama aku. Kangen deh. Apaan nih? Ya ampun, ini kan album foto waktu aku masih kecil. Astaga, lucu-lucu banget ya. Loh, udah sayang. Mah, waktu aku ulang tahun yang keempat, seingatku, aku ada main bareng sama anak cewek yang pakai baju biru. Rambutnya sebahu, poninya rata gitu. Tapi kok di foto ini aku cuma sendirian, Mah? Ternyata dia beneran datang. Maksudnya, kamu mungkin lupa. Dulu kita punya tetangga. Ini undangan pesta ulang tahun aku. Wah. Janji ya kita layain sama-sama. Aku janji. Tapi dia meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahun kamu. Apa? Selamat ulang tahun, Tifa. Pagi-pagi udah bikin bete aja. Kia, ini kan barang-barang kamu. Kenapa bisa nyampe meja Celo sih? Iya, sorry Celo. Lanjut scroll TikTok ah. Buku paket, buku catatan, kotak pensil. Celo siap belajar. Kia, meja kamu berantakan banget sih. Hah? Celo, boleh pinjam baju kamu nggak? Buat apa? Lap iler. Hehe. Jorok banget sih. Nggak mau ah. Sana. Cia, Celo udah bilang berapa kali botol minum kamu jangan di meja Celo dong. Sempit tahu. Ih, bentar doang padahal. Pelit banget. Enggak. Aku bakal pakai penggaris buat ukur. Celo bakal sama ratain sentimeternya. Ini aku tidak buat bikin garis batas ya, biar kamu bisa lihat dan gak lewatin mulu. Ingat, ini wilayah aku, ini wilayah kamu. Jangan sampai kamu atau barang-barang kamu masuk ke wilayahku, oke? I'm okay, I'm fine, kencana. Jadi kalau sampai ada barang kamu di meja Celo lagi, itu bakal jadi punya Celo. Hah? Kok gitu? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Ih, tuh kan Cia. Sekali lagi ya. Bener-bener nih orang. Iya, maaf deh. Parah banget sih Celo, kan aku juga gak sengaja. Ada kotak pensil nih di meja Celo. Berarti ini jadi hak milik Celo dong. Hah? Jangan dong Celo. Gak bisa. Salah sendiri. Wow, masih lengkap dong. Celo balikin please. Siapa suruh lewat batas? Ini punya Celo. Celo, aku janji gak ngulangin lagi deh. Mayan. Wah, kotak pensil My Melody. Baru ya, Ais? Iya dong, ini tuh canggih banget loh. Pakai password dan banyak tombolnya. Wah, Cia mau lihat boleh nggak? Gak boleh, nanti rusak. Orang miskin kayak lo mana mampu ganti kotak pensil semahal ini. Celo juga punya, tapi gambarnya Kulomi. Wah, kamu beli di mall kan? Iya, kemarin Celo nemenin mama soalnya. Aku juga, kayaknya kita beli toko yang sama deh. Nanti kita jalan bareng yuk. Cia mau ikut boleh nggak? Gak boleh, ini tuh khusus anak-anak sultan aja. Lagian, orang miskin kayak lo tuh kamu bisa beli apa? Paling cuma lihat-lihat doang. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, Ais? Soalnya hari ini Celo nggak bisa. Celo udah janji jajan takjil duluan sama Kia. Celo. Ya udah, kapan-kapan ya Resti. Baik anak-anak, keluarkan alat mewarnai kalian. Aku bawa krayon 24 warna. Ini tuh merek terkenal loh. Pensil warna Cia warisan dari kakak sepupu. Udah pendek dan warnanya nggak lengkap. Soalnya pada hilang. Kamu bawa apa, Celo? Celo cuma bawa spidol, Cia. Itu kan sepeda 80 warna. Kemarin pas sepeda ke mama nggak dibolehin, katanya terlalu mahal. Ternyata kamu yang beli. Nanti pulang sekarang main ke rumah aku yuk. Wah, rumah kamu pasti bagus ya, Ais? Iya dong, sekarang kan aku anak sultan. Rumahku tuh segede istana, tahu? Ih, gak sabar deh pulang sekolah. Penasaran, Cia? Bentar, siapa yang bilang lo boleh ke rumah gue? Rumah gue itu nggak nerima orang miskin. Nanti katanya kotor lagi. Lo tuh nggak diajak. Sorry, Ais, hari ini Celo nggak bisa. Mama Celo mau ngadain pesta bukbal di rumah. Wow, pasti yang masak chef hotel bintang 7 ya, Celo? Nih, Cia, undangannya jangan nggak datang ya. Celo. Punya aku mana, Celo? Lo tuh nggak diajak. Iya, tahu aja.
Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya, aku Mimi. Belum! Hasil buru-buru, lu ngapain di mari? Perasaan lu kagak ada dalam daftar tamu dah. Aduh, Ngekor sendiri dia. Tahu dah masa bet heran. Pokoknya kemanapun cowok-cowok pergi, Mimi harus ikut. Mimi kan bagian dari cowok-cowok. Lu udah pernah ditampol pakai mic belum? Hajar tiba hajar. Udah daripada buang-buang waktu mendingan langsung mulai aja. Ya, silahkan. lo tahu kan di sekolahnya ada satu ruangan yang selalu digembok dan di depan pintunya ditempel tulisan dilarang masuk. Yang di ujung lorong itu. Waktu itu ada rapat OSIS sampai malam dah kalau nggak salah. Dan emang sisa kita bertiga doang tuh di sekolah. Nah, pas kita mau cabut, kita nggak sengaja lewat ruangan itu. Dan gua lihat pintunya nggak dikunci. Terus, Si Vian kepo sama dia dibuka tuh ruangan. waduh. Karena ruangan itu gelap nggak ada lampu, gue suruh Aska nyalain flash HP. Gak gede sih ruangannya, cuma ada satu meja sama satu kursi di dalamnya. Tapi baunya itu loh, bener-bener kayak amis banget. Tiba-tiba ada suara cewek ngebentak kita. Shut up, Mimi takut. Sekali lagi gue jadi sajen lo. Cewek itu marah, dia bilang, ngapain kalian di ruangan ini? Katanya dulu itu ruang jaga. Dan ada anak yang diperkaos dan dibunuh secara brutal sama sapam di ruangan itu. Serius? Sampai noda bekas darah yang tertinggal di tembok dari lantai nggak mau hilang, makanya ruangan itu ditutup. Akhirnya kita minta maaf sama si Ratna, terus pulang. Bentar, nama cewek itu Ratna. Yoi, kakak sih feeling gue, nggak pernah lihat soalnya. By the way, kenapa muka lu mendadak pucat, Tifa? Gue lagi nyari bahan buat tugas makalah. Dan koran lama yang gue baca. Jasad korban pemerkosaan ditemukan membusuk dalam keadaan mengenaskan di sekolah S. Hah, diketahui siswi tersebut bernama... Ratna. Oh ya Tifa, kamu udah kerjaan permat belum? Ah, suara lu kenapa ya Juliet? Harusnya aku yang nanya Tifa, suara kamu yang menggelegar kayak geledek itu kemana? Tadi gue habis dari dokter sih, terus kata dokternya gue disuruh vokal rest. Jadi gak boleh teriak-teriak. Alah, bohong kamu Tifa. Bilang aja kamu mau cabar ke cowok-cowok kan? Yo, suratnya lihat sendiri, jangan cari perkara deh, gue slapet juga tuh bibir. Udah Tifa, habis harus stop kita suara lo kalau dipaksa. Loh, Snow, suara kamu? Astaga, kamu sakit juga ya Snow? Tifa, Snow, mendingan kalian berdua istirahat, jangan terlalu banyak ngomong dulu. Iya, pasti kalian lebay tau nggak? Cuma sakit tenggorokan doang aja kok. Justru bagus dong suara jadi serak-serak becek kayak Mimi gini. Bisa saingan sama mahal ini. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok jadi penyanyi? Aduh, patah lagi depan gua. Sabar Tifa, sabar. Hai Mimi, lo tuh lebih cocok tidak mengisi suara Dora Cemong. Ih, Mimi sebel. So, buat kalian yang nanya kenapa suaraku jadi gini, tadi aku habis dari dokter dan aku didiagnosa kalau pita suaraku tuh lagi mengalami inflamasi, pembengkakan gitu. Dan cukup serius karena kalau memang masih mau dipaksa, pita suaraku bisa rusak. Dan konsekuensi paling buruknya itu adalah aku bisa kehilangan suaraku selamanya secara permanen. Ini aku ada catatannya kalau kalian nggak percaya. Dokternya tuh bilang kalau aku harus vokal rest, terus dilarang teriak-teriak dan berbicara keras, sama terakhir dilarang banyak ngomong. Jadi ya maafin kalau misalnya ntar durasi dramanya bakal jadi pendek-pendek, dan maafin juga kalau suara aku berubah gitu untuk sementara waktu, karena kayaknya aku bakal istirahatin vokal aku dulu. Ya doain aku cepet sembuh ya guys. Thank you. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Aska. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alamin waktu aku masih SD. Aku baru pindah rumah dan langsung kenalan sama beberapa anak tetangga. Nah, mereka ajakin aku pergi ke pabrik limun yang udah ditutup. Tempatnya gede banget, Ceh. Walaupun emang agak kotor karena udah lama gak ditempatin. Oke. Kita berlima main petak umpet. Habis home pimpa, aku yang jaga. Pertama aku ketemu D, S, K, sama Y. Terakhir tinggal si Hani. Tapi aku cari kemana-mana, gak ada. Sampai teman-teman bantuin nyari, tetap aja gak nemu. Waduh. Pas denger azan maghrib, pada mikir, mungkin Siha udah pulang kali. Jadi kita semua balik ke rumah masing-masing. Iya. Malamnya, mamanya Siha ketok pintu rumahku. Mukanya panik, terus bilang kalau Siha belum pulang. Loh. Iya, akhirnya semua bantu keliling, manggil-manggil nama H. Sambil mukulin panci sama beberapa perabotan dapur lain. Terus? Ada Pak Kiai juga ikut turun tangan, Ceh, bantuin doa gitu. Keberapa lama Pak Kiai bilang, coba cari di bawah kolong meja pabrik limun. Dan bener aja, Ceh, Siha ditemuin pingsan di sana. Hah? Begitu Siha bangun, dia langsung muntah kotoran manusia. Ew. Terus mamanya nanyakan, dia cerita, katanya waktu ngumpet di pabrik, dia udah keluar. Terus manggil kita-kita, tapi kita semua gak ada yang sadar katanya. Akhirnya datang nenek baik yang kasih dia makanan enak. Terus dia ketiduran di rumah nenek itu. Jangan bilang. Itu kolong wewe atau wewe gombel kata Pak Kiai, yang suka culik anak-anak kalau mereka nggak pulang di saat maghrib tiba. Ayo ikut denganku. Aku akan merawatmu dan memberikanmu makanan yang enak. Juliet, lo tahu ini nggak? Dia lagi ngapain sih? Kalau lo lihat itu,
mendingan lo cepet-cepet lari deh. Soalnya itu, Serbian Dancing Lady. Apaan tuh? Serbian Dancing Lady merupakan urban legend dari negara Serbia. Biasanya dia suka muncul di tengah jalan pada saat malam hari, sambil menari tarian tradisional Serbia. Oh, tapi kenapa gue harus kabur? Karena, kalau sampai dia ngeliat lo dan mata kalian berdua bertemu, lo cuma punya dua pilihan. Antara lo setuju ikut nari sama dia sampai lo metong lemes, atau lo tolak dan lo lari. Tapi, dia bakal ngejar lo dengan pisau di tangannya sampai dapet, dan lo bakal sama dia. Hah? Serem banget. Jadi, sejak berita ini viral, banyak warga Serbia yang melaporkan bahwa mereka sering melihat sosok ini berkeliaran. Terus? Karena dinilai mulai meresahkan, polisi pun turun tangan untuk mencari Serbian Dancing Lady ini. Tapi, dia tidak pernah ditemukan. Akhirnya, sampai sekarang masih belum jelas siapakah sebenarnya sosok Serbian Dancing Lady ini. Iya. Ada yang bilang kalau dia itu arwah penasaran dari penari Serbia. Tapi, ada juga yang bilang kalau dia itu nenek-nenek dengan gangguan. Duh, ada-ada aja. Tapi aman lah. Itu kan di Serbia. Kita kan di Indonesia. Tapi lo tahu nggak? Ada rumor yang mengatakan alasan Serbian Dancing Lady menghilang dan tidak bisa ditemukan oleh polisi adalah karena dia udah pergi dari negaranya. Berarti dia bisa ada di mana aja dong sekarang. Mau nggak jadi pacar aku? Enggak, aku mesti nolak berapa kali sih. Sekarang gue lagi kerja, pergi sana. Oke, aku tunggu sampai kamu pulang. Terserah. Gak usah ikutin gue terus. Emang ini jalanan punya kamu? Kok aku nggak boleh lewat? Tuh orang pada mondar-mandir, kok kamu nggak marahin mereka? Jalan berdua gini, romantis ya? Apaan sih? Aku boleh cerita gak? Kalau gue bilang enggak, emang lo bakal diem? Hehe, dulu aku punya cowok yang sayang banget sama aku. Kita saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Pengen yang manis-manis deh. Ini kan jauh banget tokonya. Kamu suka kue itu kan? Dia baik banget. Makasih. Pokoknya bapak gak setuju kamu pacaran sama dia. Dia itu miskin. Kamu bakalan bapak pindahin ke Amerika. Gak mau, aku cinta sama dia. Bapak jahat. Awas. Aduh sakit. Snow, kamu udah sadar? Kamu siapa? Tiba-tiba dia berubah seperti orang asing. Pasien mengalami amnesia, tidak tahu kapan ingatannya bisa kembali. Apa? Sekarang dia di mana? Dia kini sudah berbeda. Tapi aku berjanji, aku tidak akan menyerah untuk mendapatkanmu kembali. Kenapa hatiku terasa sakit saat melihatnya menangis? Pelajaran kita sudah selesai. Kelompok 1 udah tahu mau bawain cerita apa? Snow White, Bu. Ih, aku juga mau dicium Pangeran Snow. Wah, Kalian tahu nggak, kisah Snow White versi aslinya ternyata berbeda dari dongengnya. serius bu? Snow White pertama kali ditulis oleh Jacob dan Wilhelm Grimm tahun 1812. Dikisahkan sang ratu iri dengan kecantikan putrinya, sehingga ia memerintahkan pemburu untuk menghabisi serta membawakan bukti padanya. Ada. Tapi pemburu itu tidak tega dan melepas sang putri. Ia lalu membawakan paru-paru dan hati babi ke hadapan sang ratu. Ratu pun segera melahapnya mentah-mentah. Eww. Tidak butuh waktu lama bagi ratu untuk mengetahui kalau Snow White masih hidup. Ia lalu memikirkan berbagai cara untuk menghabisinya. Mulai dari memekarkan korset yang sangat ketat, menusukkan sisir, hingga memberikan apel beracun. Parah. Ketujuh kurcaci yang iba merawat Snow White dan meletakkannya serta dalam peti kaca di tengah hutan. Terus? Hal itu dilihat seorang pangeran yang kebetulan lewat. Ia lalu kagum dengan kecantikan Snow White dan memohon pada para kurcaci untuk membawanya ke istana. Di tengah perjalanan, kuda pangeran tersandung, mengakibatkan Snow White tersedak dan memuntahkan apel beracun dari tenggorokannya. Jadi bukan karena ciuman ya Snow White bisa hidup kembali? Mereka pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Tak lupa Snow White mengundang ibunya. Memang baik hati ya. Tapi saat pesta berlangsung, Snow White memaksa sang ratu untuk menari, menggunakan sepatu besi yang sudah dibakar oleh bara api panas. Ratu kemudian menari dengan sangat tersiksa. Teriakannya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Namun Snow White hanya menonton sambil tertawa. Sampai akhirnya sang ratu berhenti untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Ternyata gelap banget.